Seorang istri yang lemah harus hamil sebanyak 71 kali dalam 1 tahun. Namun setiap kali dia hamil, suaminya selalu menghabisi anak itu. Yang mana setiap kali seorang anak dihabisi, suaminya akan mengadakan pemakaman untuk merayakannya. Baru ketika anak ke-72, suaminya akhirnya mengizinkan istrinya untuk melahirkan. Anehnya, anak yang terlahir ini adalah seorang monster, dan siapapun yang melihatnya akan ketakutan. Tetapi suaminya sama sekali tidak takut dan bahkan senang. Sejak saat itu, anak yang bernama Mark ini memakai topeng Gordon dan hidup seperti anjing. Meski kakinya hanya satu, dia bisa berlari lebih cepat daripada kebanyakan manusia. Ketika haus, dia makan katak, ketika lapar, dia makan sisa makanan anjing. Hidup masih terasa sangat menyenangkan, tapi suatu hari, pertemuan tak terduga mengubah nasibnya. Pada hari itu, ayah Mark sedang mengajari anak-anaknya menari. Tetapi kedua anaknya sama sekali tidak bisa belajar. Ayahnya selalu mengulangi pengajarannya, tetapi anak-anak tetap tidak bisa. Tetapi Mark hampir langsung menguasai dan mempelajari tarian itu. Dan dia menampilkannya dengan sangat baik, dan bahkan menambahkan sentuhan kreatifnya sendiri. Meski terlihat seperti monster, kemampuan menarinya luar biasa. Sejak saat itu, dia jatuh cinta dengan tarian dan berlatih berjam-jam setiap hari. Menari membawa kebahagiaan baru dalam hidupnya, dan dia berharap ayahnya itu akan menghargainya. Tetapi Mark tidak menyangka ketika dia berhasil menari dengan sempurna, sebuah kecelakaan terjadi. Kakinya tiba-tiba berubah menjadi kaki manusia. Mark sangat gembira melihat hal ini, dan dia berlari ke tempat ramai untuk berbagi kebahagiaannya. Dia pikir karena sekarang dia memiliki kaki manusia, semua penduduk desa akan memperlakukannya seperti orang normal. Tetapi ketika dia melewati anak-anak, mereka masih memandanginya dengan aneh, yang membuat Mark semakin tidak menyukai mereka. Suatu hari, dia akhirnya melepaskan topengnya. Tentu saja, ketika para penduduk desa melihat wajahnya, mereka lari ketakutan. Tapi Mark anehnya sangat senang pada malam itu. Dia menggunakan tangannya yang panjang untuk merebut senjata dari para penjaga. Dan jika penjaga marah, dia akan melepas topengnya untuk menakuti mereka. Dia pikir dia bisa menakuti siapapun. Tapi kali ini dia bertemu dengan orang yang berbeda. Yang mana orang ini setelah melihat wajahnya Mark sama sekali tidak bereaksi. Ternyata namanya Porter, seorang musisi tunanetra, tetapi dia adalah pemain yang terampil. Setelah mengetahui bakat Porter, Mark memintanya untuk memainkan musik untuk tariannya. Dan dia dengan gembira menari mengikuti irama. Di sana, koordinasi mereka sangat luar biasa. Seolah-olah mereka sudah menjadi pasangan bertahun-tahun. Mark ingin lebih dekat dengan Porter, jadi dia berbagi roti yang ia curi dengannya. Pengalaman mereka sangat mirip, dan seiring waktu mereka menjadi teman baik. Seiring waktu, kemampuan menari Mark meningkat, dan para musisi mulai tertarik dengan tariannya. Dan mereka secara naluriah memainkan musik untuknya. Namun ayahnya Mark semakin cemburu, tidak bisa terima kalau dia telah mengajarkan tarian itu kepada seorang monster. Dia memperingatkan Mark untuk berhenti menari. Bertahun-tahun kemudian, Mark tiba di tempat baru, masih tidak mengerti mengapa dia terlahir berbeda. Namun setiap kali dia menari, tubuhnya itu menjadi semakin manusiawi. Dia bahkan juga bisa melihat jiwa-jiwa yang tidak bisa bereinkarnasi, yang mana semuanya adalah prajurit dengan nasib yang tragis. Yang mana hal itu memberikan Mark banyak inspirasi, dan dia memutuskan untuk menyiapkan panggung untuk mereka, berpakaian baru dan menceritakan kisah-kisah mereka melalui sebuah tarian. Penampilan Mark yang tulus membuat para penonton menyukainya. Dan sejak saat itu, Mark menjadi semakin terkenal. Sementara tarian ayahnya semakin sepi diminati para penonton. Dan hal itu membuat ayahnya menjadi semakin membencinya, karena keterampilan menari Mark mencuri semua perhatian.